Ya, semuanya jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang tokenomics cross mainnet 2.0. Nah, jadi banyak project crypto yang gagal karena tokenomics mereka tidak sustainable. Nah, dan sekarang cross mainnet 2.0 sedang mencoba sesuatu yang berbeda. Cross ini tidak lagi fokus ke print token sebanyak mungkin, tetapi fokus kepada participation. Nah, jadi beberapa tahun terakhir kita melihat banyak project crypto yang hancur dan gagal karena model reward mereka yang tidak sehat. Contohnya aja Terra Luna ya. Tokennya inflasi sangat tinggi karena rewardnya itu terlalu besar. Awalnya memang terlihat menarik ya, apalagi dapat reward yang gede itu, reward yang tinggi, ya siapa yang nggak tertarik. Tapi akhirnya supply-nya terus bertambah sangat banyak dan kemudian nilainya, value-nya turun drastis. Nah, jadi di sini Cross mau mencoba mengubah narasi ini ya. Nah, jadi Cross mulai menggeser fokus mereka dari supply ke participation. Dan disinilah staking ini menjadi sangat penting ya. Karena staking di reward itu bukan cuma sekedar kita dapat reward, tapi kita juga ikut menjadi bagian dari sistem keamanan dan aktivitas blockchain atau networknya. Salah satu hal yang paling menarik dari Cross ini adalah arah zero minting. Artinya mereka itu tidak pengen mencetak token baru sampai tidak terbatas, tetapi reward dari staking ini yang dikasih ke kita itu diambil dari reserve yang sudah ada, yang sudah disediakan. Jadi tidak ada infinite inflation karena memang ini sudah disediakan sebelumnya. Nah, 60% dari total supply maksimal akan diberikan ke partisipan sebagai reward block, yang dimana 5% itu akan disediakan diberikan kepada ekosistem growth. Nah, jadi 60% dari total supply ini jelas ya arahnya mau kemana, yaitu ia memberikan reward ke orang yang benar-benar berpartisipasi, bukan cuman yang ngehold token. Ya, jadi kalau cuma ngehold token itu kurang ada gunanya ya. Makanya kita di sini diarahkan untuk staking seperti yang sudah kujelaskan di dua video sebelumnya tentang staking on Cross. Kita bisa staking di sini ya di mainnet, atau kita bisa staking di Cross Pool ya, mendepositkan Cross. Nah, dan di sini juga ada halvingnya. Nah, jadi sama seperti Bitcoin yang mengadakan halving setiap beberapa tahun sekali, di sini di Cross ada mekanisme halving untuk reward partisipannya ya. Jadi semakin early kita ikutan staking, semakin banyak yang kita dapat. Nah, ini aku jelaskan ya. Nah, di tahun pertama Cross itu akan membagikan 300 juta token kepada partisipan. Nah, di tahun kedua dilakukan halving, yaitu dikurangi setengah rewardnya dari 300 juta ini menjadi 150 juta. Nah, jadi staking di mainnet ini belum ada 1 bulan ya. Makanya ini kesempatan yang sangat baik buat para early staker karena rewardnya di sini masih yang paling tinggi, yaitu 300 juta token atau APR-nya itu 176%. Nah, jadi dengan metode halving ini token atau rewardnya itu akan semakin scarce atau akan semakin langka ya. Semakin bertambah tahun semakin sulit mendapatkan token Cross yang baru karena metode halving yang dilakukan di Cross. Nah, ini ada 10 tahun nih sampai akhirnya di tahun ke-10 hanya akan ada 600.000 Cross yang dibagikan sebagai reward staking. Sangat jauh dibandingkan dengan tahun pertama yang dimana ini 300 juta ya. Di tahun ke-10 hanya 600.000. Sangat jauh bedanya. Nah, kemudian ada burn mechanics. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwasannya fee yang digunakan untuk bertransaksi di jaringan Cross itu 100% di burn secara permanen. Tetapi ketika ada fee prioritas yang dilakukan ketika kita sedang bertransaksi, maka itulah yang didistribusikan sebagai reward untuk validator. Nah, selain scarce karena reward tiap tahunnya berkurang setengah, di sini juga karena burn mechanics akan membantu scarcity token Cross itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting untuk para staker ya, karena ini bukan cuma soal reward APR yang tinggi, tapi juga karena ikut bergabung di ekonomi yang sustainable. Apa yang di-push atau yang didorong atau yang didukung oleh mainnet 2.0? Nah, ini supaya holders, jadi kalau kita hold token Cross ya, supaya kita itu ikut berpartisipasi di staking ini ya. Partisipan ya, kita yang udah staking, kita akan menjadi kontributor long term
para validator juga diharapkan ya bisa menjadi operator yang bertanggung jawab. Nah, dan untuk jaringan atau blockchain cross itu sendiri supaya bisa menjadi semacam panutan lah ya untuk blockchain lain agar tidak menjadi contoh buruk seperti project-project sebelumnya yang udah gagal. Nah, jadi tentunya desain tokenomics ini bukanlah sesuatu yang pasti berhasil ya. Tidak ada jaminan kesuksesan karena tokenomics. Eksekusinya ya, apa yang dilakukan oleh tim dan developernya tentunya itu yang menjadi penentunya. Nah, tapi setidaknya dengan melihat tokenomics-nya ini ya, kita bisa jadi lebih paham dan terlihat juga bahwa tokenomics-nya ini lebih bagus, lebih disiplin dibandingkan tokenomics project blockchain yang lain yang bisa jadi tidak mendorong para holdernya untuk ikut staking atau ikut berpartisipasi untuk mengamankan jaringan blockchainnya. Nah, aku akan terus membahas perkembangan cross mainnet 2.0 dan staking di ekosistemnya. Dan ya, kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.